Kembali lagi di Poros Salam bersama saya, Patrick. Gue Fuad dan ada Naufal. Naufal Filendi. Filendi. Orang sering salah nulis sama lu ya? Orang sering lebih salah ngucapin ya, Bang. Oh, sering salah ngucapinnya ya. Iya. Filendi artinya apa? Nggak tahu, itu bikinan bokap gue sendiri. Bikinan bokap. Iya. Udah lah, nggak usah bahas nama karena apalah arti sebuah nama kata Shakespeare kan? Ada. Apa? Nama itu ada artinya semua. Berarti nama. Oh, Kemarin kan gue share di grup. Oh iya. Nama gue Oh, iya, kalau ada. di Koreakan jadi Park Tae Rick. Kan, gitu Oh, kan. suka Korea? Suka Korea? Istri gue suka Korea. Ah. Iya, mau nggak mau ngikut. Nimbung juga. Bukan. Nih bro. Kayak gue kan tarikan nih. Nah, Kemarin si Robi bikin T-H-R-I-T-H-A-R-R-I-I pakai Hangul. Pakai Hangul. Tapi hafal hangul-hangulnya. Jadi Iya, nggak bisa baca istri gue. istrinya suka. Oh, istri bisa baca? Dikit-dikit. Belajar dulu dia. Oh iya, Gitu. Keren kan? bener-bener belajar. Bener. Aduh, Jadi ngerti itu yang apa? Iya, bisa. Rumput kayak gitu. Bukan rumput Kadang-kadang sih, kalau kayak- apa sih, kalau yang di Spotify dia ada lirik-lirik apa segala macam, dia bisa ya dikit-dikit lah. Sekarang udah lupa. Oke. Waduh, Keren. influence istrinya bahaya nih. Nah, keren istrinya. Ya, istrinya keren, Pet. Cuma istrinya Liverpool. Iya makanya keren kan? Kalau dia udah bisa menginfluence suaminya untuk jadi suka Korea, karena gue tahu ini gue kenal udah dari 2011 ya, Noval. Ya. Kita nonton konser Metallica bareng gitu. Anaknya metal banget gitu ya. Terus kalau sampai bisa dipenetrasi segitu dalam sampai orang rumah, gue takut kan terbelok nih dari MU ke yang lain. Nah, gua yakin sih. Soalnya dia datang dengan pakai baju. Ini Ori. Enggak, ini kaos. Ini kado, by the Iya. way. Ini kado. Kado dari Pange. Oh, dari Pange. Tapi ini keren, ini kaos. Iya. Ya, ini kaos yang dibikin motifnya itu seperti yang zaman dulu. Karena Ya. jujur aja, lu mau cari yang kayak gini sekarang pun Nggak ada. nggak ada kan Iya. gitu. Cuma yang agak gua khawatir tadi pas waktu gua lihat kan, ada bener yang ngomong Apa? dipengaruhi sama istrinya, pernah lama-lama luntur MU-nya kan? Iya. Udah mulai luntur MU. Mulai luntur MU-nya. Oh, enggak. Apa? Kalau kata David Nurbianto, baju buat jersey boleh nggak pakai logo. Yoi. Logonya di dada, di hati, Yoi. di hati. Boleh. Coba buka baju Bang, ada nggak logonya? Gitu. Nah, Jadi tapi emang kalau buat yang motif kayak gini kan ada kan yang tahun ini kan. Ah, Ini ada. tahun lalu tuh yang biru kayak gini juga. Tahun lalu. Tahun lalu ya. Dia remake untuk Ya. 9. Ah, benar. Kok beli juga kan? Enggak. Oh, nggak jadi? Nah, justru istri gue bilang, ini bagus banget nih Ah. jersinya, lo beli aja. Ah. Jarang-jarang gue dapat Permission. buat ini. Ah. Cuman kata dia yang tahun ini tuh yang Liverpool yang away ya, yang warna apa? Yang warna krem. Keren. Ya, ya. kayak 96. Bagus juga. Kayak yang Reebok dulu, iya emang. Bagus juga itu, Bang. Kan gue cobain gitu. Wah, Gawat ya. bahaya. Gawat. Ya, baju Udah apa dicobain. kain. Udah kain. dicobain, di foto-foto, Enggak, kok kayaknya kain. cocok kan gitu. Jadi gini. Episode kali ini karena United lagi tidak ada pertandingan gitu ya, emang ya sucks COVID lah gitu ya. COVID is sucks gitu. Jadi kemarin kita ngajak Rana. Hari ini gua ngajak temen gua, sahabat gua gitu ya, abang gua gitu. Abang ya? Enggak. Gua manggil lo abang. Naufal Filendi ini seorang Loyal. praktisi hukum dari sebuah universitas yang cukup mentereng di Indonesia. Sama dengan nama komunitas misalnya. Bahkan lo waktu itu yang ketua BEM ya Bang ya? Enggak. Ketua BEM Coki ya? Wakil ketua BEM Coki, Iya, gue wakil. ketua Mahkamah Mahasiswa. Mahkamah Mahasiswa, lu bayangin. Nah, Jadi nggak sangat berprestasi. Jadi gua kenal dia sebagai salah satu tim dulu di Provokatif. Ya. Jadi gua kenal Noval ini dari Panji. Satu tim Provokatif itu Main futsal terus, bareng. futsal bareng. Cuma di antara banyaknya orang-orang di Provokatif, gue termasuk salah satu yang sering ngobrol sama dia sampai sekarang. Berarti it's been 10 years ya. Iya, Kita sekitar udah segituan. 10-an tahun kita ketemu segala macam. Terus Ulang tahunan gue di mana tuh, Pizza Indira, lo Bisa datang Indira mulu. gue datang dong kan, kita foto gitu ya. Ah. Terus Metallica kita bareng. Terus apa lagi? Kayaknya yang waktu ada nobar United lawan Arsenal juga kita ada deh yang di beer pong. Ada. Iya kan? Ada. Ada di beer pong. Ada. Kemudian Pernah nonton Indonesia bareng nggak sih kita? Indonesia kita yang belum. Nggak pernah ya? Belum. Final Champions pernah yang kalah sama Barca. Iya, benar. Kemudian Oh datang tuh. datang. Yang Yang di- Tio-nya MC kan? Iya, yang di ini MC. kan. Pasar Pasar Festival. Festival. Iya, Gua sama Panji ya. nontonnya. Yang sama Panji sama Eh. gua, terus ya banyak lah gitu ya. Lu kalau nggak nyambung ngobrolnya nggak apa, lu kemana gitu. Gua nyambung di pas-pas kan gua ada, gua panitia. Oh, iya, sorry. Jadi akhirnya gua ngajak Noval karena ada satu sisi yang unik. Kenapa mau bahas dia? Kita ngajak dia hari ini karena dia yang gua tahu seorang fans MU
apa ya, sangat loyal lah ya. Gue tuh geli kalau orang bilang fans garis keras bang. Bener nggak sih? Iya kan? Nggak, apa sih fans garis keras? Lu fans garis keras MU gitu? Gua fans apaan garis sih gitu? kenyal-kenyal. Lu fans garis baju ori, jersey ori. Iya. Fans garis baju ori. Kalau gue fans garis-garis karena gue modis gitu ya. Nah, istrinya ternyata seorang fans Liverpool. Boleh ya gue mention ya? Boleh dong. Dan bukan fans Liverpool yang sekedar suka Liverpool doang, enggak gitu ya. Garis Bisa- keras. garis keras. Jadi lu bayangin, gue pernah ngepost dan di repost waktu itu sama Noval. Salah satu pencapaian terbaik lu sebagai fans sepak bola kalau lu bisa menikahi anak dari fans rival lu. Yang mana bokapnya Sisa fans Arsenal kan. Jadi gue ngerasa double tuh menangnya. Gue dapat anaknya, terus apalagi gue nikah sebelum United Arsenal yang mana United menang kan gitu. Dan dia bilang, "Bang, gue repost ya bang ya." Dia repost lebih challenging mana lu bilang gitu ya? Apa lu bilang? Lebih menang mana kalau misalnya bisa iya. nikahin sama rival klub yang beneran ya? Liverpool ya. Liverpool. Nah sekarang lu berdua gue tantang. Lebih menang mana lagi? Kalau bisa mendurhakai orang tua yang pendukung Liverpool garis atas. Gini, kami kan berpasangan, kami punya mertua, jadi jangan kau seret ke hal-hal yang bisa bikin kami put us in a job, jangan membahayakan kami lah, Pet. Gitu. Nah, lu begitu ngomong masalah ini kan punya pasangan, gue udah malas ngomong. Iya, iya, bener kan gitu loh. Jadi, nah, Bang, Ya. lu sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat ya. Terus gue mau tanya sedikit lah dulu ini. Playboy dulunya setahu gue. Mana Oh, ada? iya. Enggak ada. Ada sih bekas-bekasnya masih. Enggak lah. Ganteng. Biasanya memang kalau Playboy kayak gitu. Lu tuh ya? Enggak, gua enggak. Iya, nggak kayak Patrick ngadu kemana-mana ngaku, oh gue pacar gue banyak, Justru cewek karena gue gitu. sebenarnya enggak. Lu insecure dengan itu, makanya jadi- lu tutupi dengan makanya. Justru gue tuh orangnya baik. Gue nggak pernah main-mainin hati perempuan. Percaya deh ya. nah, jadi terus tiba-tiba nikah terus fansnya Liverpool gitu ya. Coba cerita dong. Enggak tiba-tiba nikah juga. Oh iya, nggak tiba-tiba pacaran. Kenapa, Bu? Gue datang kan lu nikah, lu undang ya. Datang. Iya, gue diundang. Datang. Cuman waktu kita foto bareng buat Treehouse, lo udah nggak ada ya bang? Enggak. Oh enggak, pas kita foto bareng Treehouse Gang, lo baru datang. Iya, gue baru datang. Iya, ada Iman segala macam. Ada Iman segala macam. Cuman Itu berapa lama lo PDKT dengan pasangan lo? How to convince her untuk nikah? Dia punya nggak sih boundaries bahwa lo fans MU nih gitu? dulu kan waktu gue, jadi kan gue sama dia tuh sebenarnya temenan deket lah. Oh, oke. Nggak ada intensi buat pacaran. Menjadi nggak ada pasangan intensi- hidup, Nggak ada gitu lah, ya? nggak ada. Oke. Oh jauh banget, pasangan hidup aja nggak ada. Sorry, pacaran aja waktu itu nggak kepikiran, apalagi pasangan hidup. Ya. Cuman ya emang dari awal gue udah tahu dia suka banget sama Liverpool. Yang sukanya bukan yang kayak ya Itu siapa tadi. Steven Gerrard, apa siapa Luis Suarez, Ganteng apa nih, segala apa? macam. Enggak juga, dia udah kayak dari tahun, kan dia beda sama gue 4 tahun ya. Jadi mungkin Masih dekat lah, referensi dekat. dia Ya, 2000-an siapa yang lebih awal. tua? Hah? Siapa? Gue lebih tua. Iya lah. Tapi memang Who knows, man? gue emang jujurnya lebih suka yang lebih tua sih. Iya, Cuman sama. dapat ya. Cuman Mantan istri gue juga lebih tua dulu. terus tapi emang kalau udah ngomongin bola tuh udah kayak gue ngomong sama laki. Jadi dia Oke, udah betul-betulnya yang emang passionate kepada sepak bola. iya, dan chantingnya juga dia paham gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya lagi Liverpool lagi main, gue nyanyiin You'll Never Walk Alone, dia kayak, lo ngapain sih nyanyinya kayak gitu? Udah diem sampai segitunya gitu. Ada satu adegan yang ada lah, Klopp kan emang banci tampil banget kan. Yes. Nggak ngapain begitu ada kamera dalam langsung gitu kan. Kalau sama Pep sama tuh. Sama lah. Terus tiba-tiba ada satu adegan yang udah Klopp lagi jalan aja biasa, tiba-tiba ada kamera datang, terus dia kayak set gitu kan, kayak ngelirik terus Ngelirik aja. Ya, apa segala macam, tepuk tangan semua. Itu padahal seri. Oke. Seri. Terus gue bilang, kenapa heboh banget sih ini coach lo gitu. Gue cuma ngomong ke TV gitu. Gue nggak ngomong apa-apa, gue nggak ada intensi apa-apa. Terus dia yang ribut. marah banget. Kayak, Buset. apa lah ya, ekspresif gitu lah, kata-kata gimana lebay apa segala macam. Lah, kaget gue kaget sampai segitunya gitu. Padahal gue ngatain permainan timnya juga. Dan lo nggak ada intensi ngebanter istri kan? Nggak ada. Gue nggak ngeliat ke muka dia. Iya, lo nggak ada Cuma intensi ke situ gitu. Heboh banget nih heboh banget nih pelatih, anjir. Heboh digituin sampai segitunya. Dan Tidur dapat punggung nggak? Waktu itu iya.
itu sebenarnya tadi gue mau ngomong, cuma abis itu gue dalam otak gue sensor aja. Tadinya gue mau bilang, makanya masih anak satu bang. Coba kalau lu nggak ada ribu-ribu kayak gitu, mungkin anak Wah, 2, 3 gitu. anak susah lagi. Itu berat lagi. Nah, anak nanti mau ngikut kemana ini? Nah, gue bilang gini sama dia. Ini kan anak kita laki, gitu ya, laki. Gue kan dulu sama bokap gue deket kan ya, sampai sekarang alhamdulillah masih dekat gitu. Terus kayak yang apa yang bokap gue suka gitu. Tenis, gitar, sama-sama main gitar. Kalau gitar dari mbah gue, dia pemain bukan orkes, apa tuh istilahnya tuh? Ya pemain band lah ya zaman dulu. Iya, dari mbak gue, bokap gue, terus anak gue juga udah suka main gitar-gitaran. Nah terus tapi sekarang udah kelihatan nih anak gue emang ya kurang lebih kayak gue kecil lah gitu kan. Tapi begini, gue nggak tahu deh yang waktu gue ngepost yang lebih mantap mana namanya sama nikah sama rival bola, ada yang nyelutuk juga. Wah, ini sih lebih berat daripada yang nikah beda agama gitu kan. Kan ini kalau MU kan kalau nggak Liverpool, Leeds. Ya kan. City mah kalau Leeds seberapa lah gitu. Jarang lah maksudnya. Dan di Indonesia juga kalau nggak bakal. Bener, jarang lah teman-teman gue nggak ada yang segitu sukanya sama Leeds, bahkan dikit banget yang suka sama Leeds. Liverpool banyak. Ini kan ibarat udah kayak lo mau masuk sekolah negeri, sekolah swasta, atau lo mau kayak apa, itu pilihannya spektrumnya beda banget gitu kan. Dan ngomong sama dia nih, kayaknya gue akan sedih kalau anak gue milihnya Liverpool. Tapi kalau misalnya kita punya anak perempuan sukanya MU, terus bilang, oh janganlah kayak gitu. Emang kenapa ya, dua-duanya suka Liverpool kan? Aduh kan enggak. Kalau mau bagi dua, kalau enggak ya jangan semuanya Liverpool juga. Waktu kan Novel udah bilang juga dia, ini lebih berat daripada beda agama tadi. Ada yang nyeletuk kan gitu. Sebenarnya waktu dia membuka kalimatnya tadi dengan kalau anaknya laki, dalam otak gue tuh cuman buset, udah kayak milih agama cuy. Bener. Itu pride soalnya. Enggak, karena itu ribet banget. Cuman adalah satu yang gue lumayan salut juga sama istri gue yang waktu kita dihajar 5-0. Itu gue baru mau streaming karena kan kebobolan cepet banget. Baru kebobolan cepet banget, gue baru mau streaming. Habis selesai kerja segala macam, dia bilang, wah udah kebobolan nih, hahaha, ketawain. Ya sudah. Lu nonton di TV yang sama? Hah? Lu nonton di TV yang sama? Iya, kita nonton di TV yang sama. Nonton di TV yang sama, tapi kita sama-sama masih belum nonton di TV. Karena baru dari live score lah ibaratnya. Live score. Tapi gue dalam hati, anjing nih bakal kebobolan berapa banyak gitu kan. Terus ya akhirnya kayak begitu. Yang gue salut adalah dia hari itu nggak komentar apapun. Respect. Sama sekali. Iya. Terus kayak dia malah ngeliatin gue kayak, aduh nih suami gue bakal down nggak ya gitu ya. Terus pas gue ngeliat kayak gitu, oh iya udah oke lah. Antara itu, gue kan orangnya negatif nih. Antara itu, dalam seminggu ke depan itu ada nggak? Sampai sekarang masih dicengin. Save the dipirit. Sehari 2 hari gue nggak mau gitu. ngabisin sekarang nanti. Ibarat kata kalau main drop, dia bawa modal nggak apa, kasih dia bawa modal. Ntar begitu kartu 8 turun, gue langsung 400 nih, ya kan? Soalnya dia juga, bininya juga lihat kan, habis ketemu gua, lu kan ketemu City nih, lu ketemu lagi sama Arsenal, nah kelar hidup lu kan gitu. Bener, ya sama City ampun sih, gue lebih malu lawan City sih sebetulnya. Cuman itu sih, maksudnya dia kalau ngetawain MU itu sampai yang kayak puas banget gitu. Kalau itu bukan istri gue, udah lu omelin tuh ya? Gitu. Ngeselin banget kayak ketawa dia kayak gitu. Apalagi kan sekarang itu sebenarnya lebih sakit tau, karena istri kan. Kayak dia bilang kan, bukan istri gue udah gue tampung, diketawain gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu lebih sakit. Lu mendem gitu. Enggak habis pikir gue udah. Habis ngecengin itu. Mas, mau nggak mau kan kita lagi nggak apa sih? Tapi bang, ya, lu PDKT berapa lama? Kayak yang tadi gue bilang, gue sebenarnya dekatnya tuh temenan sebenarnya. Dari temenan ya udah dekat, emang banyak kesukaannya. Ya dia sama-sama suka bola, sama-sama suka nongkrong di bar gitu kan, jadi sering nongkrong bareng ya. Tapi lama-lama ya udah sama-sama suka, dekat gitu. Tapi ya natural aja sih sebenarnya. Tapi berarti di awal lu udah tahu dong bahwa dia Liverpool gitu ya? Udah tahu, dan bahkan waktu itu kan kalau nggak salah ada nobar bareng, ada nobar di Citos. Nobar bareng? Ya, jangan diulang. Jangan diulang. Ada nobar yang waktu sama Panji di Citos.
Ada lah yang agak lumayan ramai gitu kan. Gue pakai jersey MU, dia pakai Liverpool. Itu datang berdua aja udah aneh gitu kan. Terus lu datang berdua datang berdua, udah nikah. Itu awal gue nikah. Terus gue ngomong sama aja, gue mau datang nih, masih ada tempat gak? Ya datang aja, udah datang. Terus pas datang terus di komentar sama salah satu MC-nya lagi yang selain Panji-nya lupa gue, yang pendukung Liverpoolnya. Terus dibilang kayak, oh ya nih ada pasangan nih, ada pasangan pacaran apa segala macam gitu ya. Panji bilang, oh enggak bukan pacaran, ini novel teman gue, bahkan mereka berdua tuh sebenarnya suami istri. Terus MC yang satunya kayak, hah? Sampai sekaget gitu. Untung seri. Kalau ada yang kalah kan udah berjibaku lah itu di Citos. Pusing. Jadi lu teman-teman dan lu tahu dia fans Liverpool dan ya gue bisa handle deh nih gitu ya. Lu bisa memanage perasaan lu, bukan apa sih? Lu bisa memanage emosi lu. Berarti pertimbangan utamanya adalah dulu kan kita sama-sama bapuk tuh MU sama Liverpool, sama-sama belum ada yang masih cilik lah. Dan waktu itu kita sempat menang Europa League lah, FA apa segala macam. Liverpool kan enggak. Ya udahlah, gue masih santai. Masih di atas angin gitu kan. Mereka juga nggak jelek-jelek banget, tapi kita udah Terus gitu kita yang makin terpuruk. Terus tiba-tiba Liverpool peringkat 2, peringkat 1, salip-salipan sama City. Menang Champions pula, menang Premier League pula. Itu yang lebih sakit sih. Itu. Nah itu gue mau nanya. Waktu Liverpool juara Premier League dan title ke-19 mereka, istri gimana sikapnya ke dirimu, Pak? Wah, udah. sama aja kayak fans rival yang kayak in your face banget, kayak wah gue menang nih akhirnya, wah cuman untungnya kan masa pandemi jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan, kayak gue senangnya itu aja. Gue kebayangnya gini, Pak, kalau kayak kita kan punya juga nih teman-teman yang ibaratnya rival lah ya. Ketika kita ngangkat yang ke-20 itu gue sibuk tuh nyari teman gue yang Liverpool kan. Kalau bininya dia udah punya simpenan. Hah, besok nih gua angkat piala. Hah, lo suka samperin lo. Hah, mau kabur kemana lo? Enggak bisa. Itu udah yang kayak, ya lo udah puasa bertahun-tahun tiba-tiba betul. Wah, itu udah nggak bisa dijelasin sama kata-kata. Udah senangnya udah. Apalagi kalau sampai main 20. Ibarat kata udah. Ibarat kata nah itu gue cuma berharapnya jangan sampai 20. Kalau enggak apalagi yang bisa dibanggain. Maksudnya kayak ya sampai sekarang kan gue at least masih bisa, ya lo mau ngomong apa 20 times lah. Ya kan lo mau ngomong apa. Kunciannya masih ada. Kunciannya masih ada. Champions League 2 kali lipat ya jumlahnya. Cuma kan 3 dan 6. Iyalah, kan setiap tim selalu punya kebanggaan masing-masing. Yang selalu bisa menjadi bahan bagi supporternya untuk tidak merasa totally inferior. Kecuali kita bicara Spurs ya. Lu mau bicara Arsenal, mau sekesel apapun kasar kita sama Arsenal, mereka bisa membanggakan The Invisible-nya. Lu mau nggak sukanya sama City, mereka bisa membicarakan rekor yang poin paling tinggi kan gitu. Jadi setiap tim pasti fansnya tuh punya kebanggaan lah untuk ngelawan banternya orang. Kalau tenang aja, Bang, sebenarnya kalaupun misalnya 20-nya disamain, kita masih punya kok. Kita masih lebih banyak piala FA daripada mereka. Bukannya Arsenal sekarang? Enggak, ya Arsenal paling tinggi, sama Liverpoolnya kan masih lebih tinggi. Arsenal tuh 13, FA berapa? 11 ya? 11. Arsenal paling banyak. 13. Kita 13. 13. Kita ya pokoknya kita udah kesalip aja Arsenal. Arsenal tuh 15 apa berapa? Beda 1 kan? Iya, 15 apa 14 lah gitu, lupa. Jadi seru juga ya. Terus kalau misalnya weekend di jam yang sama pertandingannya, lu nonton berarti masing-masing gitu, mau nggak mau? Lebih banyak gue yang nonton. Karena dia lebih banyak yang nonton. Concern ke anak nidurin anak gue dulu karena pinter. Enggak, karena anak bikin gue anak lu nggak bisa ganggu jadwal nonton gua. Nggak, karena anak gue juga tidurnya malam banget, gue nggak tahu deh. Ini calon lawyer apa gimana gue nggak paham. Jam berapa dia tidur? 10. Malik setengah 11 Pak. 11 kan biasa Pak. Kalau lagi itu anak gua Bang, yang anak perempuan tidur jam 3 pagi kemarin, kurang aja. 3. Makanya telat datang sini. Tahu lah kita bapaknya siapa ya? Iya tahu. Lanjut Bang. Ya gitu kan, maksudnya kalau jam yang sama biasanya sih emang paling sering gue. Karena kan kita nonton di iPad, kalau di TV itu entah kenapa koneksinya kan sudah jelek ya? Susah. Gue nggak tahu deh apa. Emang TV gue jarang, kadang-kadang suka koneksinya. Jadi emang lebih sering di iPad gitu.
Dia juga kalau nonton pasti di iPad di kamar gitu, sambil ngeliatin anak gitu kan. Kalau gue ya di rumah. Lucu juga ya, seru juga sih. Tapi gue sih dari orang luar ngelihatnya lucu seru, kalau gue yang ngalamin kan selalu begitu kan gitu. Kalau kita orang Indonesia kan masih selalu akan menggunakan kalimat untungnya gitu. Bagi gue tuh untungnya bagi pasangan yang sama-sama suka bola, lu kalau yang nggak suka bola kan, istri yang nggak suka bola kan pasti ngedumel tuh, ngapain sih nonton sampai begadang, apalagi sampai beli jersey. Ya Allah, beli baju sejuta, kaos. Doyan beli jersey itu, Bang? Suka, cuman lagi nggak ada yang dia doyan, kecuali yang si. Berarti dia terpilih lah ya. Desain bagus gue beli kan gitu ya. Iya. Nah, cuman kalau misalnya, nah itu dia baliknya ke untungnya tadi, dengan sesama pasangan yang suka bola, satu lu punya satu bahan topik yang akan pernah habis kan gitu. Benar. Lo tuh punya passion yang sama, jadi lo bisa ngomongin ya kayak kita lah, kalau misalnya kita cowok sama cowok nongkrong kan benar, ngomongin bola, kita bisa ngebahas bola dan bukan cuma basa-basi kayak dulu. Kayak my ex juga kan berusaha tuh untuk ngikutin lakinya suka bola, tapi ya udah taunya cuma yang itu aja. Kalau ini kan lu benar-benar bisa ngedetail. Emang agak susah sih, karena kan kayaknya dari semua mantan pacar gue banyak. Makanya tadi gue bilang udah sah. Ya dua pun mantan pacar kan, istri kan mantan pacar juga. Ya cuman maksudnya dari yang lainnya cuman 2 yang suka bola. Gitu. Cuman 2, lo tau siapa yang satunya lagi. Cuman 2 yang suka bola, dan cuman emang 2 itu yang lebih gampang untuk gue mau nongkrong sama teman-teman gue instead of sama lo gitu. Dan masih aman, atau kayak ya kita jalan dulu siangnya, sorenya juga sama teman-teman gue nobar gitu. Emang agak sulit gitu. Tapi ya dulu sering kok zaman pacaran nongkrong sama Pange, sama siapa ke bar nonton bareng, sama teman-teman gue nongkrong bareng. Cuman emang pasti nggak mungkin sama Big Reds atau sama siapapun, karena kan masa tiba-tiba saya masuk ke komunitas orang susah gitu, atau gue bawa istri gue nongkrong sama Big Reds tapi pakai baju MU itu nyali itu emang enaknya kayak gitu sih. Emang dan omongannya juga nyambung gitu, maksudnya kalau gue ngomongin taktik apa segala macam dia juga paham lah, karena kan yang tadi gue bilang lo nggak perlu kacang-kacangan juga. Dia tidak akan nanya kok golnya offside sih gitu loh. Apalagi kalau golnya offside itu apa? Offside itu apa? Nah, nggak perlu. Lo harus ngejelasin sampai ambil garpu, sampai ambil sendok, sampai apa yang ada di meja. Nih, ini kan segaris nih. Nah, ini yang merica ini dia agak ke depan. Nah, ini offside namanya. Itu capek. Dia ngapain di situ? Nah, itu capek kan. Nah, minimal lu nggak perlu kayak gitu. Enggak. Bahkan kalau udah kayak VAR apa segala macam suka protes-protesnya sama-sama juga kan. Ya sama lah kayak kita nonton bola kayak ini kenapa sih apa segala macam goblok, atau yang dia orangnya emang heboh banget kan. Emang heboh banget lah, sehari-hari juga heboh. Jadi kalau misalnya keserang, kemana tuh siapa yang Liverpool lawan siapa ya terakhir? Yang kemarin lawan Arsenal ya? Bukan. Lawan Spurs. Benar Spurs. Seri 2 Spurs. Yang Harry Kane harus kena kartu merah. Itu yang nonton malah gue. Dia nonton cuma sampai babak pertama karena awal-awal kan keserang mulu tuh. Parah kan keserangnya kan. Wah, aduh, wah bahaya. Begitu udah kayak gitu, heboh banget, Bang. Sampai udahlah gue nggak mau nonton keserang mulu. Terus 1-0 unggul Liverpool duluan kan. 1-0 nih. Oh iya mana? Terus gue kasih lihat lagi, udah balik lagi karena orangnya seheboh, seru itu aja. Jadi kayak yang kalau deg-degan dia malah ya. Gue 2 kali nonton final Champions yang Liverpool 2 tahun berturut-turut. Yang pertama lawan Real Madrid, yang kedua sama Spurs. Iya, gue senang banget ya kalah karena waktu itu ada teman-teman gue yang lain yang suka Liverpool juga. Gue kayak suka MU cuma 2, sisanya 4 Liverpool, satunya lagi Madrid lah apa. Kalah dong. Terus gue cuma hahaha doang. Gue pakai jersinya Madrid. Yang pink waktu itu yang pink. Itu bagus lah pokoknya. 2 tahun yang lalu. Yang pink keren tuh. Enggak, udah lama banget. 4 tahun. Enggak dong, yang lebih 2015-16. Pokoknya yang kerahnya begini deh, yang kayak pokoknya versi putih sama pinknya sama. Itu kan pokoknya gue paling suka deh jersey Madrid kayak gitu. Gue pakai itu, dikira orang-orang gue suka Madrid, kagak. Yang penting gue lawan Liverpool aja. Kayak gitu. Tapi waktu Champions menang ya udah. Sampai sekarang istri gue nggak suka banget sama Ramos. Parah. Orang yang pas gue bilang, wah ini Ramos udah mau habis nih kontraknya. Biarin aja. Sikat nih sama MU nih, gue bilang makin malas lagi gue ngeliat lo ya. Sampai kayak gitu. Gak nyangka lu kalau ngeliat seru gitu ya. Nah itu gue belum pernah ketemu sama istrinya Bang Noval. Orangnya gimana sih sebenarnya, Bang?
Secara fisik kalau misalnya kita nggak tahu dia suka bola, lo akan menilainya seperti apa? Wah, dia anak baik-baik. Kalau lo kelihatan lo dia akan kelihatan anak baik-baik. Dia kayak Palembang kecil. Enggak, Jawa. Dia Jawa ya. Jawa Totok. Oh iya. Jawa Totok. Gua bukan Palembang, Bang. Gua orang Jawa Betawi. Lu Jawa cuma besar di sana. Oh, lu Jawa Betawi? Ya, Jabet. David Nurbianto kedua. David yang kedua. Cuma lu besar di SMA lu di Palembang ya kalau nggak salah. SD, SMP gue di Palembang. SMA Jakarta. Oh, SMA di Jakarta. Gua kenal dua orang Betawi, Jawa, dua-duanya kagak kelihatan kayak orang Betawi ya. Kalau David kelihatan masih ada lah. David kagak. David kelihatan lah. David sih, David mah Betawi banget kelihatan udah. Kalau novel mah nggak kelihatan. Cuma maksud gua kalau lu ngelihat istrinya memang apa ya? Ya emang lembut aja, lempeng aja gitu emang depan orang gitu loh. Depan orang gitu. Cuma suruh nobar lah kita mungkin kalau udah kalau kelihatan ini anak. Don't list the best on her lah gitu. Lepaskan kepuasannya di nobar. Tapi gua nanya nih, kira-kira Bang Noval ini begitu nih episode naik, bininya nonton, aman nggak hidup dia? Gue udah ngomong, gue diajakin Bang Fu buat take Wonosalam nih mau ngomongin apa? Soal kita. soal kita. Ya soalnya soal apa namanya pasangan yang rivalitasnya beda lah gitu. Oh gitu, oh ya udah kapan? Santai aja gitu. Kenapa nggak diajak aja tadi seharusnya? Kan enak tuh, dapat dua sisi ya. Ya lebih ribet dia yang jadwalnya kan dari kalau bapak ini kan nanti kita masuk gitu. Dan gue kenal orang sebelum Noval, emang gue ada kenal satu Febri Mutia, Febri itu juga dianya MU, yang perempuannya MU gitu ya, suaminya Liverpool. Waduh. Itu kalau lagi Northwest Derby nontonnya beda TV. Nontonnya beda TV, satu di ruang tamu, satu di kamar gitu lah lebih kurang gitu. Makanya tadi kan gue tanya, kalau lu gimana Bang? Oh ya, di iPad gitu masing-masing juga gitu. Itu sampai beda TV. Ya mereka ini sebenarnya bisa nih nobar pasangan. Beda aja pasangan. Iya, beda aja pasangannya gitu. Abis selesai ya udah. Balik lagi. Pas-pasan balikan. Febri itu suaminya MU Liverpool, lekas semua buat suaminya Febri. Lagi sakit soalnya buat Mas Santo. Gitu. Jadi maksud gua yang kemarin begitu gua ngobrol terus gua bilang ada isi post sama yang di otak gue itu gue pengen ini pencerahan juga buat kalian yang nonton gitu ya, yang selama ini mungkin lagi PDKT, entah mungkin calon mertua lu fans rival atau sekarang cewek yang lu deketin nih lagi fans rival. Nanti tips-tipsnya kayak kata Bang Novel lah, deketin aja gitu Bang ya, nggak apa-apa ya. Ya deketin aja. Selagi lu sanggup ya, dan kan lu yang tahu kemampuan diri lu kan. Nah, sangat mental. Ya, kan lu yang tahu berarti kan. Tapi malah seru kan. Karena ada juga penonton Wonosalam dinamikanya jadi dapat. Dinamikanya dapat. Jadi nggak monoton. Nggak lempeng-lempeng aja. Iya. Karena gue pernah kenal juga dulu ceweknya MU, cowoknya Chelsea. Gue kenal lo di Medan bukan? Enggak. Oh beda lagi. Gak usah semua gue berasa kenal, kampret. Bukan, itu kan ada yang ceweknya. Oh itu Via. Ini kan gue bilang dulu. Oke. Kalau yang dulu itu ceweknya MU, cowoknya itu Chelsea, dan cowoknya ini apa tuh sebutannya yang suka chanting? Gue jadi lupa gitu. Pokoknya suka mimpin chant gitu loh. Kalau enggak sebutan anak Chelsea itu apa gitu gue lupa. Akhirnya putus, kandas. Oke. Jadi buat Via itu udah jadi contoh. Jadi ya kalau buat Via sih Via masih ada waktu Via. Cuman menurut gue kalau ya sorry to say sama Chelsea sama City apa segala macam, maksudnya rivalitasnya kan nggak sekencang itu. Kalau misalnya cowoknya suka West Ham, istrinya suka Chelsea, oke lah. Gitu. Kalau misalnya satu suka MU, satu suka Arsenal gitu, masih B aja gitu, masih B aja. Karena MU City juga menurut gue aja. West Ham Chelsea juga bukan. West Ham itu nggak nganggap Chelsea sama sekali. Dia lebih nganggap Arsenal. Bukan. Iya. Sama-sama West London. Kalau West Ham itu punya musuh abadi yang gue lupa siapa namanya, yang di Green Street Hooligan. Gue lupa nama klubnya. Itu lah rivalitas mereka. Jadi West Ham itu Millwall. Nah kalau West Ham ini ciri Millwall. Mau namanya prestasi mereka nggak ada, mau namanya apa? Yang namanya rootnya West Ham itu kuat. Itu makanya si pakai kan seneng banget tuh pakai baju West Ham karena memang rootnya kuat banget. Gue nggak peduli gue nggak punya piala, gue nggak peduli nggak apa. Karena gue cinta sama klub ini karena cinta sama klubnya ini gitu, bukan karena prestasi, bukan ya dasarnya gini bang. Nggak kayak netizen MU yang sekarang ini yang ibaratnya kalau nggak ada piala, fancam. Jadi jatuhnya mereka tuh benar-benar I don't care about Chelsea, I don't care about yang apa mau namanya West London rivalry atau apa. Karena bagi gue tuh Millwall musuh gue. Iya. That's it gitu. Cuman emang kalau kayak gitu kan lo
fans emang bisa dilihat karena emang lo suka. Kan masalahnya gini, kalau lo suka sama satu klub, lo suka sama sesuatu gitu, sebenarnya kan nggak bisa dijelasin juga ya. Yes, Gue tuh dulu betul. suka, soalnya benar-benar baru kenal bola itu tahun 98-99 lah. Dulu kan gue karena di Australia gue sukanya dan gue mainnya rugby. Jadi begitu gue balik ke sini, pertandingan bola pertama yang gue lihat itu waktu siapa York apa Cole tuh yang dia ngelock yang akhirnya menang lawan Tottenham. Pertandingan terakhir treble yang liganya. Ya itu 2-1. Beckham yang Cole gol pertama dia lock. Gol kedua Beckham yang dia pakai kaki kanan dari sisi kanan kotak. Benar, iya. Tapi pokoknya yang gol yang pertama itu yang si Cole ya. Dia lock. Gue sampai sekarang masih kipernya masuk, cus dicongkel. Benar, dan sejak itu gue nggak tahu, maksudnya kayak sejarahnya MU udah pernah menang apa segala macam. Yang gue tahu ya cuma itu doang. Akhirnya gue cuma ngikutin itu aja. Oh ternyata menang terus. Bukan karena itu jadi gue suka, tapi karena emang yang itu yang gue ngikutin. Ya. Karena kan gue nggak tahu dari awal. Kita udah nempel di situ ya udah akhirnya itu iya, follow. Iya. Dan emang kebetulan kalau bokap gue sih sebenarnya nggak terlalu suka bola, dia lebih gilanya tuh tenis sebenarnya. Tenis. Keluarga dari nyokap tuh yang bola banget, om gue, kakek gue bahkan sampai udah sakit-sakit sama segala macam masih tahu Batistuta mau ke Roma gitu, kayak gitu. Jadi yang ya emang di keluarga gue lumayan kental juga. Sekarang sampai sama om gue, ya kalau udah ketemu ya omongannya bola aja sampai sedalam itu omongannya. Jadi ya maksud gue kalau emang sampai istri gue ngomong, nih kalau misalnya tiba-tiba MU degradasi nih, kamu masih mau nonton apa enggak ya? Gue nggak ada pilihan lain mau ngapain lagi. Istrinya loh yang nanya. Iya makanya. Kalau United degradasi katanya. Kan kurang ajar ya kalau gitu. Itu banter yang udah levelnya udah tinggi. Jadi bukan banter kayak oleh out apa gitu. Sebenarnya banternya banter level ekonomi men. Lo tau nggak kenapa? Kalau sampai MU degradasi, lu cari yang nyayarin championship itu nggak gampang pak. Susah. Lu ingat nggak Vinci bilang ketika Newcastle turun championship, dia susah gimana carinya nonton di mana? Tuh bayangin kalau MU yang masuk ke bawah. Susah. Tapi yang ada malah mungkin EFL ditayangin gila-gila. Iya. Karena MU nggak makan. Betul. Karena market terbesar kan. Tapi istri sendiri suka Liverpool udah lama bang? Lama banget. Dia buku-buku kayak Liverpool tuh banyak tuh yang ya biografinya. Biografinya Gerrard kayaknya ini Rara versi Liverpool nih. Iya. Rara versi Liverpool. Nggak, soalnya kadang-kadang kalau gue dampingin kan gue ada tuh biografinya Sir Alex, biografinya Ronaldo, Sir Matt Busby apa segala macam gue taruh situ, terus gue ngeliat ada satu nyelip Gerrard. Aduh ngapain sih ganggu gitu kan jadi. Yaudah gue. Ini saran gue bang. Kalau masih ada, dulu Gramedia pernah bikin Manchester United The Treble Years, ya, tapi salah poster. Jadi poster di depan tuh tipe Gerrard, cover CD-nya itu Gerrard. Tulisannya treble, isinya treble MU. Tapi di depan Gerrard. Coba lu cari, itu klasik jadinya. VCD. Kasih kado. Valentine. Gambarnya Gerrard banget, Liverpool banget. Biarin nonton, tapi isinya satu musim treble-nya kita. Gak tahu, ini kok bisa ya? Gitu. Itu klasik banget, Gramedia tuh. Tapi ntar istrinya nonton tahu dong. Oh iya. Gak apa-apa. Tapi kalau Gerrard itu salah satu ceng-cengan gue yang paling gede juga lah kalau buat dia. Siapa lagi gitu, maksudnya kayak ikon paling gede akhir-akhir ini. Terus dia mess up pula, nggak juara gara-gara dia juga. Aduh, hati gue seneng banget gitu kan. Dia Schadenfreude lah, tapi nggak apa-apa. Kemarin waktu Aston Villa tandang ke Liverpool, gimana perasaan ini? Kan Gerrard tuh, manajer. Udah yang kayak, lo belum pernah ngeliat istri gue kayak enggak lah. Aduh, Stevie G apa kayak gitu. Jadi emang fans gue, kayak lo sama Cantona lah. Kalau gue kalau ditanya emang pemain favorit gue nggak tahu jujur. Nggak tahu gue. Dia kolektif. Nggak tahu. As a team. Berarti lu suka United. Berarti lu suka MU. Justru gue respect kayak gituan. Nah, tapi gue nggak tahu nih, apakah gue suka klubnya, apakah gue suka etos pada saat Sir Alex masih ada. Oke. Karena itu yang justru etos itu yang nempel ke gue, bukan pemainnya, bukan juaranya, tapi pialanya. The never die mentality-nya berarti. Exactly, kayak us versus them-nya gitu loh. Kayak gitu yang gue pengen tanam. Me against the world lah istilahnya. Kurang lebih kayak never say end. Orang suka salah menafsirkan MU. Kita kan selalu dibilang songong. Sebenarnya enggak sih. Kita tuh menang because we tried.
Kalau lu ingat-ingat, Manchester United tuh nggak pernah yang namanya kita beli pemain jadi. Kita memulainya itu dari kecil. Belilah Veron. Ya maksudnya kita beli pemain kayak Cristiano Ronaldo. Namanya udah mulai didengar orang, tapi kita ambil dan dibentuk kan gitu. Ya. David Beckham, Class of 92 apa semua itu. Ya, banyak kan raw material lah kita. Nah, raw material kita ambil kan. Nah, jatuhnya orang mikirnya lah gampang, lu menang terus karena lu gini-gini. Sebenarnya kan enggak. Itu kan etos kerjanya itu tadi. Betul, etos bahwa never die mentality, makanya kan ada chant-nya will never die, will never die. Ya. Kenapa? Karena ya memang kita benar-benar ya udah whatever it takes sebelum 90 menit terakhir gua akan serang. Makanya kita dulu kan sering banget ketinggalan Toto comeback. 98-99 juga kita kayak kayak begini. Banyakan begini. 2002-2003 final champions gua yang udah ibaratnya I grew up there, gua udah maksudnya udah ya bukan ya garis apa tadi? Kalau gua garis-garis, sekarang gua modis. Lu garis kenyal. Garis kenyal. Ya, lu garis ori. Garis ori kan. Gua aja jujur ya, gua jujur banget. 1-0, gua lihat menit 90. Gua udah memang nggak mati TV cuman it's gone. Toto dapat kan yang satu. Itu juga gua nggak ngarep. Ya kepanjangan waktu. Malah yang kepikiran, ya nambah ada begadangnya kan gitu. Toto menang kan gitu. Cuman dan mentality yang memang hilang, dan itu juga kenapa walaupun gua nggak mau nanti dibilang Buffon dong bang. Oleh. Sebenarnya kan yang bikin gua dulu tuh sangat semangat banget di bawah itu yang kembali kemarin bahwa belum habis 90 menitnya itu ya udah mentalitasnya yang dapat. Iya. Which gue juga akuin kan memang dia kurang. Nah sekarang Rangnick membawakan plusnya kan gitu. Betul. Dia didatangkan never die mentality-nya datang lagi, tapi sekarang udah dengan ilmu. Ada satu kalimat sebenarnya yang sangat ngegambarin itu, tapi malah justru kesannya songong, yang not arrogant just better. Not arrogant just better. Betul. Itu ya zaman dulu ya, udah tahun 98 2000-an tengah-tengah gitu kan, karena memang semuanya everybody wants to be like them gitu kan, segala macam. Tapi kita bukan arrogant, emang kita lebih baik dari lu aja semua gitu loh. Cuman yang maksudnya yang kayak itu dia selain etos kerja, dan gue nggak tahu deh, gue kan tipe orang yang gue bukan pemuja taktik, bukan suka yang apa segala macam, tapi yang kayak ya lo hajar aja dari segala sisi gitu, main sayap, tengah, apa segala macam. Yang penting lo ada usahanya gitu. Die trying. Iya, die trying. Makanya waktu zaman Van Gaal, waktu zaman Mourinho, gue capek. Gue nonton tuh capek mental, kayak capek hati. Ngapain sih? Oke, lo udah nyerah duluan kan. Iya, kayak yang ini mau nyerah sih lu? Udah habis ini balik lagi gitu. Lu maunya apa sih gitu? Iya, mau nyerah. Itu emang kita hampir banyak fans, bukan hampir ya, banyak fans United yang culture shock pada saat transisi dari Van Gaal kemudian sempat ke Mourinho, karena kita dulu bilang kan, lu maunya apa sih? Lu mau nyerang nggak sih? Lu mau menang nggak sih? Lu mau bikin gol nggak sih? Gitu. Van Gaal nih position udah sampai di atas, bisa balik lagi bolanya. Mourinho kadang-kadang kalau udah lawan tim yang dia rasa setara, udah golin, dia akan bertahan, ngamanin itu segala macam gitu ya. Itu yang bikin sebel. Ya karena menurut gue ya olahraga, lo tujuannya menang lo tujuannya dapat piala cuma maksudnya lo menang kan bukan harus dengan gaya yang bagus, enggak kayak gitu. Win is a win. Iya, tapi ada ya kelihatan effortnya lah. Gue jujur emang gue bukan lip service juga. Kalau lo gila-gilaan mainnya, lo kalah, oke, gue akan lebih seneng lah gitu. Ibaratnya kalau gue main bola, gue kalah. Yes. Gue main oke, terus tapi kalah. Ya at least masih ada pride lah bahwa gue emang ada niatan, emang gue pengen main. Lu kalah 4-1, tapi kalau dari awal lu nyerang mulu. Kenapa gue selama ini kan kayak Leeds ya, jujur aja ya, di bawah Bielsa bagi gue agak konyol. Lu udah kebobolan, lu masih nyerang ya. Tapi itu diapresiasi sama supporternya. Dan gue juga sebagai lawannya, kayak kita waktu lawan Leeds, ya kita senang kita menang. Tapi di sisi lain, gue tuh tetap khawatir. Ini tinggal nunggu kita kapan silap dan mereka naik tempo, kelar juga nih. Dan ada yang namanya, lo akhirnya mendapatkan sebuah entertaining football kan? Iya. Dua-duanya nyerang, daripada lu datang duduk nonton kayak Juventus lawan AC Milan Champions League final di 2003-2004 penalti 0-0 sampai penalti di Old Trafford. Lu bayangin itu ngeboringnya seperti apa kan? Kan dibilang final Champions terburuk saat itu. Terburuk Jadi bagi gua, I understand where you stand from. Football itu bagi lu berarti entertainment banget ya, harus yang entertaining dan punya. Sebenarnya bukan entertainingnya sih, tapi kayak lebih kepada yang kayak ada nilai, karena kan olahraga itu sport, kayak jiwa lo tuh di sana juga gitu. Okay. Kalau yang sekarang, kalau yang makanya orang-orang kan kayak Bang Fuad juga bilang nih, ngembaliin kayak
orang jadi lebih suka MU lagi karena emang kayak jiwanya tuh dapat. Atau mungkin karena emang dia zaman superstar zaman dulu apa kayak gimana, tapi at least jiwanya marwahnya itu atau kayak si Ole bilang United DNA lah istilahnya gitu dia dapat lagi gitu. Gary Neville juga ngomong kayak gitu kan, orang-orang jadi lebih semangat lagi untuk nonton. Gue nggak tahu nih jujur sama Rangnick kayak gimana, tapi emang udah kelihatan lah, at least lo effort lah gitu, kelihatan effort aja gitu, ada usahanya gitu. Dan itu yang selalu gue terapin karena agak susah, karena kan gue kerja kantoran kan ya harus organisatoris, harus ngomong sistematis apa segala macam. Sedangkan gue orangnya tuh dari kecil banget, gue emang orangnya olahraga banget kan. Kayak tadi gue bilang, gue rugby lah, gue basket, olahraga tenis, berenang, emang kompetitif gitu. Jadi gue kalau sebagai manajer, gue ya kayak begitu, mau nggak mau gue belak-belakan juga ngomongnya. Kenapa? Karena I want these people untuk punya mentalitas yang sama kayak gue. Padahal nggak kayak gitu sebetulnya. We cannot put everybody in our shoes kan. Nggak bisa juga. Ya ibaratnya ibaratnya Mourinho zaman Chelsea bisa nge-coach Terry, apa Lampard apa segala macam, begitu ketemu anak-anak baru ini the mentality is gone. Beda banget aja. Tapi I can understand juga yang tadi pas waktu lu cerita tentang anak-anak generasi MU yang sekarang ini yang culture shock lu bilang dari Van Gaal, gue nggak pernah ngeliat dari perspektif itu sebelumnya. Tadi lu ngomong gini, gue cuma ngeliat dari perspektifnya. Pantas aja mereka itu nggak terima gayanya Ole kemarin ya, karena selama yang mereka mungkin nonton MU itu adalah playing it safe, main aman, toh dapat piala gitu. Ya itu Van Gaal lu dapat FA Cup kan, gitu loh. Mourinho lu dapat Euro sama League Cup kan gitu. League Cup gitu loh. Karena bahkan Moyes dapat piala Charity Shield kan. By the way, itu bukan piala ya, dan itu bukan hasilnya Moyes, itu hasilnya Sir Alex. Dia cuma menyelesaikan 90 menit doang. Iya. 90 menit doang. 90 menit dia cadangan masuk 1 menit terakhir. Jadi bukan dia yang menang, by the way. Dan itu masih timnya Sir Alex banget lah. Iyalah, itu masih ke. Ya enggak, kan kalau lu ngikutin MU udah lama, bola deh, bukan MU. Lu udah ngikut bola, lu tahu Charity Shield itu hasil akhir. Ya, lu gak akan bisa main di Charity Shield kalau lu nggak juara Liga atau juara FA. Iya. Jadi ketika orang bilang Moyes aja udah ada pialanya, really? Lawan siapa sih waktu itu kita? Kita lawan Charity Shield. Enggak, weekend FA Cup-nya. Charity Shield-nya lawan, gua lupa jadinya. Sampai nggak kepikiran ya? Karena nggak penting. Nggak penting itu. Makanya gue juga kalau nggak nyombongin piala, gue yang satu piala yang nggak pernah gue sebut. Charity Shield. Ada Charity Shield. Karena nggak dianggap piala. Kalau mau lu hitung Charity Shield, kita paling banyak banget United. Reality, karena kita tapi Mourinho ngitung lah, kan dia gini. Habis menang Europa League, gini kan. Karena realitinya gini, Charity Shield, kenapa kita paling banyak? Karena di 90-an paling banyak juara. Gitu. Ya. Makanya kita bolak-balik ke Charity Shield. That's the only reason why. Jadi it's a trophy, tapi it's not something yang lo harus banggakan lah. Benar. Nah, ngelihat United sekarang kan lo berarti udah lihat United dari zaman Sir Alex, lo nonton cukup lama dari 90-an akhir gitu ya. Kemudian lo ngerasain zamannya Moyes, Van Gaal, Jose, Ole, sampai sekarang Rangnick mungkin kita belum bisa nilai. Ini berarti jatuhnya masih ekspektasi. Baru 3 pertandingan. Ya dong, kita masih. Tapi untuk yang udah lewat ini dari Moyes, LVG, Jose sama Ole, menurut lo mana yang lebih memuaskan lo sebagai supporter? Ole sih. Ole ya. Gampang banget gue bilangnya Ole sih. Ole. Atau sebenarnya kalau Mourinho season kedua oke. Ya. Season kedua itu yang dapat Europa League ya? Bukan. Europa League kan musim pertama. Iya, 16 season pertama. Oh iya benar. Season pertama soalnya di 14, 15, 16. Iya, 16, 17. Iya, yang waktu juara 2. Nah, tapi cuman sampai first half lewat dikit lah, karena abis itu kan mainnya udah mulai jelek lagi. Ya, setelah Christmas ya, setelah Januari ke atas tuh karena kan sebenarnya gini, gue sebenarnya nggak terlalu setuju Jose dibilang defensive coach. Sebenarnya nggak juga. Di Madrid kan rekor golnya paling tinggi. Dia pragmatis. Tapi kan emang yang dia bilang dia mau mengkontrol tim lawannya. Sebenarnya kurang lebih konsepnya sama kayak Rangnick. Bedanya apa? Rangnick dia lebih ke pressing, lebih apa namanya,
mau pemainnya lebih bergerak untuk menekan lawan sehingga lu punya kontrol, ya lebih berinisiatif, betul. Sedangkan Mourinho kan lebih low block, lebih middle block ya. Lu lebih sit lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nih, lawannya nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman in a sense kalau misalnya dia nyerangnya, polanya sebenarnya Mourinho udah kelihatan banget begini kayak gini hajar ya, jadi gitu. Makanya pas Lukaku musim pertama jadi gacor, banget kan, jadi banget. Tapi secara kolektif sih emang oleh season lalu season keduanya dia, season kedua lumayan optimis tahun ini, season ini sebenarnya. Kemudian kita dihempas oleh realita. Dihempas gara-gara apa? Coba lu tahu kan? Gara-gara Cristiano menurut gue. Bukan ini udah masuk ke Cristiano-nya, tapi mungkin karena Olehnya belum tahu nih mau gua apain pemain besar gitu. Iya, mau gua apain. Ibaratnya dia itu dapat menu terakhir, dapat racikan terakhir di detik-detik terakhir, menunya udah disiapin, mau masak ini, detik-detik terakhir, nih tambahin ini, gua nggak tahu mau bikin apa, jadi mau nggak mau. Cuman gue sebenarnya mau pengen ngomong kayak gitu juga bang, cuman gue udah cukup banyak orang yang hate gue di Twitter gara-gara sesuatu. Gue bilang lagi gara-gara Ronaldo, rame lagi nanti timeline kita di Poros pak. Sebenarnya bukan karena Ronaldo per se sih, tapi karena emang nggak cocok aja. Kalau si 4-2-2-2-nya Rangnick ini, 4-2-2-2-nya Rangnick ini oke. Sebenarnya menurut gue sih akan cocok karena kan at least lu punya dua striker. Ronaldo ditemenin. Kalau kemarin kan Ronaldo sendiri. Susah. Solo striker. Susah. Di Madrid juga di 4-3-3 kan karena ada temannya 3, Marcelo di sebelah kirinya. Betul. Intinya dia kalau bisa dikasih space di mana dia bisa katanya gue diem nih, gue jadi ninja nih, tiba-tiba udah di belakang lu aja kan. Tapi kalau lu jadi patokan, susah. Apalagi namanya nggak usah skill lu dan nama besar lu udah pasti belum tanding aja lu udah jadi patokan untuk di marking kan gitu. Apalagi kalau lu ditinggalkan sendiri aja udah nggak gerak lu kan gitu. Betul. Setuju. Gitu. Terus ekspektasi lu terhadap Rangnick? Ekspektasi gue dari awal jujur gue udah kepikiran MU bakal juara sesuatu musim ini. Ya kalaupun nggak terjadi ya udahlah. Cuman itu feeling gue dari 3 tahun lalu tuh kejadian semua. Gue pengen penasaran aja ini feeling gue yang tahun ini sama apa enggak. Tapi gue sih sebenarnya ekspektasinya sederhana sih, sesederhana pemain-pemainnya nggak terlalu takut mau ngapa-ngapain. Di Van Hal takut kan kayak ngoper ke sini salah. Mourinho juga ngoper sini salah. Kalau kayak gini mungkin nggak cocok. Ini sebenarnya pemain MU yang ya kasar kata ini emang pemain MU kayak Greenwood, kayak Rashford yang kalau lo nggak melihat dia main di tim mana, patokannya adalah ini kayaknya cocoknya di MU deh, kayak gitu loh. Yang kayak gitu loh. Jadi yang kayak kalau emang lo dibebasin tapi dengan structure yang ada, itu akan jadi. Kurang lebih kan Sir Alex kan kayak gitu. Lo dibebasin untuk apa? Tapi strukturnya ada nih. Lo kalau dari sini lo ngoper kemana. Sebenarnya Ole juga kayak gitu sebenarnya. Cuman kan orang kelihatannya kayak ya apa sih istilahnya no tactics just vibes. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Kelihatan kok dasar fondasinya tuh kayak gimana. Kalau itu sebenarnya di Poros kita udah capek jelasinnya tinggal makanya gue angkat lagi. Makanya kalau kita sih sistemnya sekarang kalau bagi mereka yang nggak ngerti juga ya udahlah ya. Kita udah usaha, tergantung kemampuan otak lu untuk mencernanya aja. Kalau emangnya, ibaratnya gini lah bang, lu bilang sama lu misalnya punya anjing nih, lu latih, sit, lu kasih begitu dia mau duduk kasih makanan, terus berikutnya lu coba lagi tanpa makanan, sit, dia nggak mau sit, ya udah, berarti dia nggak mau. Ya, sesederhana kayak kan nih abang-abang juga udah punya anak, maksudnya kayak anak gue kalau misalnya lagi mau megang handphone atau lagi nonton TV gitu, gue bilang oke, Aksara kalau nonton kita ngapain? Duduk. Dia udah bisa jawab sendiri, duduk. Oke, berarti duduk sendiri gitu. Tapi kan selain yang itu lo dibebasin untuk ngapa-ngapain, tapi harus ada strukturnya. Di organisasi dimanapun termasuk klub bola ya pasti lo harus ada struktur yang jelas, mendukung gitu, yang jelas. Tapi emang gue kalau ngomong gue nggak suka Aaron Wan-Bissaka nanti pasti banyak yang nyerang juga. Nggak apa-apa. Ini Poros salah. Gue dari awal gue nggak cocok. Kok ada gue? Lo kurang serk sama Aaron. Gue karena emang nggak MU ya, at least MU yang gue tahu zamannya Neville, zamannya Rafael, bahkan Valencia segala macam. Wingback itu bisa nyerang. At least ngoper bola lah. At least nggak lo dapet
terus gue harus ngapain lagi nih ke belakang lagi. Bisanya cuma tackle pun menurut gue kalau dia positioningnya bagus nggak akan tuh tackle. Ya, lo nggak perlu. Tapi berarti lo senang kayak Nesta bilang kan? Nesta lu nggak perlu tackle. Nesta Maldini, kalau gue harus tackle gue berarti udah salah. Iya, lu udah salah. Iya, Nesta Maldini ya. Pokoknya kalau lu nekel orang, lu udah salah. Lu udah either lu ketinggalan atau lu udah salah posisi gitu. Karena kalau posisi lu tepat, lu cukup shadowing. Ya, lu bisa nutup. Lu tidak harus tackle karena jatuhnya kan pelanggaran gitu loh, dan jadi suatu kerugian buat tim lu gitu. Terus Nesta favorit gue sih back sepanjang masa. Sorry ya Rio Ferdinand. Tapi sebelum maju ke pembahasannya, gue jadi teringat tadi mau gue sebut, gue lupa tadi. Sebenarnya kayak Jose Mourinho, mundur dikit. Jose Mourinho itu bagus. Ya, gue juga ngefans. Ya, gue nggak suka, tapi gue ngefans. Gimana sih? Ngejelasinnya itu susah. Gue nggak suka banget gue sama Jose. Tapi gue ngefans. Nah, Jose itu sebenarnya self destruct. Betul. Dia itu pintar. Dia itu punya kemampuan. Dia itu bisa meneracik. Masalahnya mulutnya, egonya. Kurang lebih kayak politisi kita di Jakarta waktu itu. Bagus kerjanya, tapi mulutnya adalah harimaunya kan gitu. Sama. Jose kayak gitu. Setuju. Jago, tapi mulutnya ya harimaunya. Akhirnya ketika lu nyerang pemain lu sendiri, lu jelek-jelekin pemain lu sendiri. Itu gue setuju. Karena jujur Jose itu karena gini, gue bukannya fans karbitan juga, cuman ya kalau disuruh pilih, lo di Spanyol ada tim yang lo dukung nggak? Ada gitu. Kalau di Inggris di Italia ada nggak? Ada. Di Jerman ada nggak? Ya maksudnya yang gue ikutin gitu. Dan si Jose ini udah ngelatih semua tim yang di Liga Besar. Yang gue suka, yang lu suka. Oke. MU dong pasti dong. Ya. Berarti lo suka MU, Inter, Real Madrid. Itu aja. Enggak, kalau di Belanda gue suka dulu Feyenoord. Feyenoord. Dia belum. Belum, enggak akan juga sih. Kalau di Benfica udah kejauhan. Portugal gue sukanya Benfica. Kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya gue emang ngikutin sana. Cuman kalau yang benar-benar gue tahu A to Z-nya ya emang cuman Inter sama MU doang. Dan Inter dia treble, man. Exactly. It's not an easy task. Iya. Makanya dibilang Jose itu nggak sukses. Nggak juga sih. Nggak juga. Dia orangnya pinter. Dia jago. Kalau dibilang pencapaian terbaik dia kan bawa United jadi runner up. Nah itu. Yang bisa main sama Ole. Iya. Dengan tim yang berantakan kan dasarnya kan. Dan setelah waktu Ole masuk, baru gue ngeh omongan dia gitu loh. Bahwa betul omongan dia. Dengan kualitas yang waktu itu dipegang sama dia, emang lu nggak bakal bisa kemana-mana. Dan kualitas tim lawan lu yang bagus-bagus ya. Gitu. Ditambah lagi, kayaknya Jose juga nggak terlalu peduli dengan tim lawan ya kalau gue perhatiin. Dia lebih kepada timnya dia sendiri. Makanya dia berani mengatakan bahwa sukses gua tertinggi justru membawa MU posisi 2. Kenapa? Yang dimaksud dia itu kan, ya lu lihat gua harus manage Pogba, gua harus memanage Lukaku. Kita lihat yang orang lupa. Nah itu juga orang lupa. Itu juga yang diwariskan ke manajer berikutnya. Nah sekarang Rafni kan udah dapet enaknya nih. Nah, saya udah lebih bersih. Bersih banget. Udah enak banget sih. Paling ya yang masih benar yang masih nempel ya Pogba-nya gila lu 3 manajer lo ini. Pogba. Udah Pogba. Nah, cuman kan tadi kita balikin ke AWB nih. Tadi kan lu bilang nggak suka AWB. Berarti lu senang dong sekarang sama Rafik. Kan yang diutamakan tadi Dalot. Gue emang terus terang dari dulu gue suka gaya mainnya Dalot. Gue suka gaya mainnya Dalot karena ya terlepas dari dia defense-nya masih carut marut. Kurang bagus ya. Masih muda lah. Tapi at least dia berani ngoper-ngoper, berani masuk. Karena kan dia selain overlapping kan underlap juga kan. Dia bisa cutting. Ya, berani lah cutting apa segala macam. At least gue kayak kelihatan Rafael gitu kan. You creating a chance. Iya, kelihatan kayak Rafael. Minimal lu ketinggalan lu bisa meyakinkan sisi kanan gue juga ikut bisa membantu. Benar. Kalau tahun lalu sama Ole ya juara 2 main bagus oke, cuman kan kelihatan tuh dari heat map kiri banget. Kiri flip banget gitu kan, kanannya komunis banget zaman. Kiri banget. Ya apalagi kemarin kan baru-baru ini aja kan Roma kan ya Jose minta Dalot kan, MU udah nolak dan Raffi mengatakan bahwa ini essential kepada tim yang ini sekarang. Kalau gaya mainnya sekarang sebenarnya bahkan kalau misalnya ada kemarin dia berani pakai Dalot, menurut gue sih akan lebih bagus sih menurut gue. Siapa Ole? Karena kanannya nggak ada apa-apa. Nggak berani. Nggak, karena kalau Ole itu kan kemarin sayap kanannya nggak ada soalnya. Sayap kanan nggak ada, fullback juga nggak nyerang. Gue suka Ole, tapi gue dan sama dengan Fuad kita sering bilang kan
gue selalu bilang, Ole ngapain sih maksain 4-2-3-1? Ya. Kualitas pemain yang ada di sini bisa 4-4-2 diamond kok. Ya, itu atau lu pakai 3. Cuman Ole nggak akan berani gitu loh. Nggak berani. Nah itu. Karena Wan Bissaka nggak bisa dipakai. Yes. Betul. Nah makanya gue bilang. Atau ini karena PR dia terbesar saat itu adalah merapikan pertahanannya. Kan itu sumber league terbesar saat itu kan, makanya yang pembelian pertama dia kan Maguire, kemudian Wan Bissaka baru dia beli si Daniel James kan gitu, dan proven di tahun full yang pertamanya kan, yang benar-benar peningkatan di segi kebobolannya cukup ada tuh, progresnya jelas gitu. Iya gitu, karena memang dia mengidentifikasikan masalahnya ini di pertahanan, dan memang Wan Bissaka kuat di situ gitu loh. Cuma untuk membantu penyerangan gua kurang orang. Itulah kenapa dari musim lalu dia coba ngejar Sancho supaya ada opsi di kanan kan gitu. Cuma kalau misalnya dia ngambil Sancho, fullbacknya masih Wan Bissaka, ya useless, ya bisa jadi useless. Iya, Sancho itu makanya mainnya kan kayak agak ke dalam, dia bukan tipikal winger yang benar. Sancho bukan winger, dia penyerang kanan yang bisa masuk ke dalam ya gitu. Makanya sebenarnya memang time that he doesn't have lah, Ole doesn't have itu gitu. Apalagi kita lu bilang bahwa kedatangan Ronaldo merusak semua skema yang dia udah susun nih gitu. Kasihan. Ya tadinya kan kalau tanpa Ronaldo mungkin skemanya begitu, akan gua asah attacking ininya si Aaron Wan Bissaka, sehingga gimana dia bisa bawa kolaborasi dengan bagus dengan Sancho. Kalau Sancho masuk lu harus gimana segala macam, dan karena bukan sekali dua kali juga Aaron Wan Bissaka bisa naik, ada juga dia bikin assist walaupun ya itu tadi kalau kita hitung secara statistik ya kalau cuma bikin 1-2 assist mah kecil banget. Ya itu tadi kalau kita bandingin sama Gary Neville, Rafael, Valencia kan gitu. Kalau gue malah ngelihatnya si Aaron Wan Bissaka tuh kayak Valencia yang bisa bertahan. Iya. Karena kan sama-sama aja, lari, gujuk kaki kanan doang yang main, terus ngoper ngoper yang ngehajar gitu. Kalau bahasa Palembangnya ngunyut yang di crossing tapi kencang, tapi ya udah siapa yang dapat dia yang dapat ya. Gitu. Lu tidak bisa memperkirakan kekuatan gitu, umpan lu gitu loh. Kalau Beckham tuh kan kayak benar-benar diukur, gue mau naruh bolanya di mana gitu ya, kapan gue nendang kuat. Kalau dia benar-benar kayak Valencia kan, diantam aja tuh. Yang penting bola tuh ke tengah gitu. Aja masih kalau crossing masih ngelihat. Betul. Dennis Irwin, aduh kangen gue. Ya kalau istilah coaching kan bukan asis tapi umpan ke kerumunan. Ada benernya. Coach kok makin lama makin banyak yang bener ya? Ngejilat dulu. Oke, jadi Ander Rahnik menurut lo akan ada piala yang didapat? Ya itu feeling gue waktu nggak apa-apa. Feeling gue waktu lu soalnya tadi kan dia cerita tadi pas waktu kita offline. Gua waktu Ole masuk, gua feeling posisi 3 nih, nyata. Terus musim berikutnya gua feeling di posisi 2, nyata. Terus dia musim ini mengatakan tadi apa? Nggak, ada kata-kata yang lu nggak sampein. Gua ngomongin ke istri gue yang fans Liverpool, kayaknya paling jelek peringkat 3 nih. Tahu nggak reaksi dia apa? Halu lo. Kan dia bilang gitu. Wajar sih, kita kan waktu itu di posisi 8 waktu Ole masuk. Interim loh yang ibaratnya nggak punya rekor kan. Dia bilang, halu lo, nggak usah halu-halu lah. Kacau nih perempuan nih, gue bilang kacau nih perempuan. Tapi seru ya berarti ya? Seru. Bang, sekarang kan kesibukan lo sebagai seorang lawyer ya Bang ya? Boleh gue bilang ya? Lo seorang partner ya? Partner. Di law firm lo yang sekarang gitu ya? Nah, otomatis kan lu sangat, ya karena gue tau dia sangat mengerti hukum kalau novel. Ini bridging-nya lumayan jauh. Patah banget. Muter. Patah banget. Jauh dah gitu, karena gue diinget jam 3 gitu kesilang nggak nanti gitu kan. Kalau nggak gue bisa kasih lebih smooth tadi. Gue tadi masuk sebenarnya dari fans, pendapat lu terkait gini baru gue masuk. Tapi ini udah gitu, udah kelewatan. Kalau lu lihat sekarang gitu ya, menurut lu benar nggak sih yang dilakukan orang-orang, let's say kayak fancam sekarang yang sampai maki, sampai ngata-ngatain orang di sosmed gitu, dari sisi hukum? Kalau fancam sih sebenarnya bebas-bebas aja. Ibaratnya lo kayak ngomong di dalam toilet gitu kan, ya udah isinya sampah aja gitu. Isinya ya kasar ngomongnya. Kasarnya lo omongan lo tai, ya udah habis itu tinggal di flash. Kalau fancam. Betul, iya. Beda kalau misalnya gue ngomong apa terus ada yang nyamber lo gini. Nah, itu kan kurang ajar. Kan tadi sempat gue bahas juga, kalau lo ngomong di dunia maya itu bukan berarti itu dunia yang terpisah sama lo.
Itu yang sering gue bilang. Itu bukan metaverse ya asli ibaratnya orang-orang zaman sekarang. Ya. Itu bukan dunia yang sama sekali berbeda sama dunia nyata. Enggak. Sama beda doang. medium. Gue selalu ngomong tuh di gue udah beberapa kali lo ngomong seminar, di podcast gitu orang, di podcast gue, di seminar, di workshop. UU ITE walaupun ya kontroversial ya, gue pengen ngomongnya konfrontatif in a way, bisa banget ditabrak-tabrakin sama norma-norma tertentu atau sama orang-orang tertentu. Iya betul, tapi menurut gue sampai sekarang masih perlu. Oke. Kenapa? Karena impactnya tuh beda. Kalau UU ITE orang-orang bilang, salah UU ITE apa segala macam. Lo dicabut UU ITE yang khusus untuk itu, untuk apa? Perkataan buruk ya pencemaran nama baik segala macam gitu, itu udah ada akan juga di KUHP. Udah ada di KUHP, Bang. Masalahnya apa? Kalau di KUHP itu kan peraturan dari zaman Belanda yang diabsorpsi sama Indonesia, belum diganti-ganti sampai sekarang. Oke. Ya, dan impactnya juga beda. Misalnya nih, mohon maaf Bang, misalnya gue bilang, Bang Fuad, ketua Ormas sukanya marah-marah doang, gue tempel di sini. Yang lihat orang-orang sini doang dong. Yang datang ke sini, yang datang ke sini, yang kalau datang ke sini, lo masuk, misalnya lo nge-tweet di Twitter, lo nulis kayak gitu, followers lo berapa misalnya? 50, cepet, at least. Itu bisa kelihatan. Kalau di retweet, kalau di retweet followersnya ada 1.000 orang lihat lagi. Yang dari 1.000 orang itu di retweet sama 10.000 orang lihat lagi. Ibaratnya begitu lo pencet share, itu akan ada terus di mana-mana. Dan kenapa perbedaannya UU ITE sama KUHP itu, yang di KUHP itu hukumannya lebih sedikit dan UU ITE 5 tahun 4 tahun, gue lupa, 6 tahun. Ya karena impactnya juga lebih besar gitu. Apa yang lo ucapkan, akibat dari pencemaran nama baik lo itu, akibatnya bisa lebih masif dan bisa dilihat sama orang lebih banyak. Iya kan? Kalau bisa ya jadi ya mungkin orang-orang nggak sadar, ibaratnya kan apa, macan keyboard lah orang-orang. Keyboard warrior. Keyboard warrior. Gue sukanya ngomongnya macan keyboard karena ngaunya cuma di situ doang. Di layar doang bisa disamperin kicep. Banyak orang kayak gitu. Dan yang orang-orang nggak sadar adalah begitu lo ngomong sesuatu di dunia maya, konsekuensinya sebetulnya ada di dunia nyata. Bukan masalah lo dilaporin ke polisi, nggak kayak gitu. Tapi impact secara sosialnya juga udah ada. Itu yang mereka lupa. Emang dikira Twitter dunia lain, dikira Instagram dunia lain. Kagak. Cuma beda medium. Beda medium doang. Kalau mau ngobrol sama dunia malam, itu channelnya berbeda. Cerita malam Tio punya. Itu punya Tio. Cerita malam. Siap. Kalau dunia lain, itu lain lagi. Itu bukan kita nggak mau. Gua nggak takut urusan sama dunia lain. Menurut lu yang kayak gitu gimana, Bang? Menyikapinya? Wah. Gue menghela nafasnya panjang juga. Menyikapi tergantung gini. Oke, sebetulnya kan UU ITE itu dibikin bukan buat nyerang. Sebetulnya. Undang-undang itu ya ada yang dipakai buat ibaratnya buat ofensif, tapi untuk yang si pasal ini sebetulnya adalah untuk perisai lo, untuk shield lo. Kenapa? Untuk melindungi kepentingan lo terhadap orang-orang yang menyerang harkat dan martabat lo. Sebetulnya itu bukan dipakai untuk nyerang, ini ada orang kurang ajar, gue laporin ke polisi. Enggak. Sebetulnya normanya bukan kayak gitu. Kalau gue serang Bang Fuad, misalnya, apalah gue ngata-ngatain dia, terus gue udah ngata-ngatain keluarga apa segala macam, harkat martabatnya Bang Fuad terserang dong. Dia punya hak dong untuk membela diri. Itu yang dia pakai. Itu mungkin konsep yang harus dimengerti itu memang ketentuan ini tuh bukan untuk nyerang tapi untuk melindungi lo gitu. Dan kalau misalnya tapi kan gini, masalah pencemaran nama baik kan itu subjektif banget ya. Jadi tergantung tipis tebalnya kuping orang yang diserang aja. Misalnya dia santai-santai aja ya udah. Cuman kalau udah ngehe banget ya udah, menurut gue kayak ambillah, ya emang itu udah hak lo gitu. Lo udah punya hak secara hukum untuk ada pembelaan, untuk ada perisainya. Kalau lo pakai silakan. Kalau nggak mau lo pakai, ya itu pilihan lo. Cuman udah ada avenue-nya. Nah tapi memang nggak sempurna, jujur menurut gue nggak sempurna. Tapi apakah harus ada? Menurut gue tetap harus ada yang kayak begituannya. Gue harus, karena ya lu ibarat kata
tidak dikasih pagar akan lebih liar kan kemana-mananya. Betul. Nah sekarang kan ya ini kan ya dari bola kan tadi masuk sebenarnya dengan cerita striker segala macam gitu loh. Kalau anak muda kan bilangnya rules are meant to be broken kan? Yes. Sebenarnya kan rules adalah guideline. Until lu masuk ke penjara baru dia lu berani ngomong kayak gitu. Coba deh lu ngomong rules meant to be broken. Cuman bagi gue tuh sebenarnya gue sangat setuju dengan omongan Mas Mono. Sebenarnya gini aja sih, sesimpel ini aja. Kita ini bangsa Asia ya, katanya orang Indonesia itu sangat yang tata krama lah dan timuran gitu. Sebenarnya gue cuma mau ngomong gini aja. Beside of all those aspek bahwa ada hukum yang sebenarnya udah melindungi orang-orang untuk supaya apa dan juga untuk menjaga lu supaya nggak sembarangan ngomong. Balik lagi aja ke lu, gue selalu bilang kan. Ya. Kalau lu nggak suka dibilang tai, sorry maaf. Ya. Yang mendingan lu jangan bilang tai ke orang lain. Betul. Kayak waktu itu kan gue bilang, kalau lu nggak suka dicubit, jangan cubit. Karena lu nyubit orang bisa dibalas tampol. Karena lu juga nggak tahu. Apalagi di dunia medsos kan. Lu nggak pernah tahu. Ya kayak lu sama gue, kita kenal di kehidupan nyata, di realita. Lu udah tahu gua apa, lu seperti apa. Kita enak nih kata-kata kan. Tapi misalnya lu nggak kenal sama ya, tiba-tiba nimbrung. It's so wrong man. Apalagi lu nggak tahu tiba-tiba the fuck man, lu tuh kayak gitu. You never know man, karena orang balik lagi tebal tipisnya kupingnya dia mungkin, atau gak usah tebal tipisnya, mood dia mungkin lagi jelek, ya kan? You call him in a bad mood, biasanya dia oke-oke aja, atau you call him in a bad mood dan lu karena lu nggak kenal dia secara personal, mungkin he takes it personally kan gitu. Jadi it could lead up to something yang lebih berbahaya. And kenapa juga lu harus meresikokan balik lagi dengan kehidupan lu, don't jeopardize your life. Don't jeopardize your life. Kenapa? Karena jatuhnya ujung-ujungnya dunianya itu nggak berbeda kan? Dunia itu adalah ya emang ya kali aja lu buka Twitter lu ada di dunia maya yang mana gitu, tiba-tiba zoom masuk metaverse yang mana, nanti selesai nge-tweet lu balik lagi ke dunia sana. Itu beda. Lu cuma beda medium kok. Iya, karena gue lupa jujur gue pernah ngomong di mana. Cuman maksudnya gini, kalau ada orang yang merasa tersinggung dan mau ngelaporin apa-apa segala macam, lo lihat deh gitu, atau misalnya misalnya Bang Patrick ngatain Bang Fuad gitu ya atau apa gitu ya, terus dibilang Bang Fuad mau ngelaporin, terus orang-orang pada bilang lebay apa segala macam, kenapa dipakai, tapi lo lihat dulu deh, lo konteksnya lihat dulu, bukan konteks, maksudnya kayak lo lihat dulu emang ini kira-kira emang menghina apa enggak sih sebetulnya. Jadi lo stop aja dulu untuk mikir sebenarnya secara normatif, secara biasa aja ini menghina apa enggak. Karena kan kadang-kadang ada orang yang menghina presiden, gubernur, wali kota segala macam. Ini gini-gini, misalnya dia anak PKI, dia anak buruh, dia anak turunan apa segala macam. Oke. So kalau lo ngelihat itu, nggak usah mikir jauh-jauh dulu deh. Menurut lo itu ofensif apa enggak? Kalau misalnya, ya si Anu dia ngaco karena di Cina, misalnya, sorry ya. Kalau lo baca dan lo merasa itu nggak ofensif, menurut gue itu ada sesuatu yang salah sama lo. Yes. Karena itu menurut gue itu kalau udah ngomongin SARA, udah ngomongin yang personal itu udah ya gue lihat itu menurut gue udah salah ya. Itu udah salah ya, mana balik aja ke diri lo sendiri. Lu nggak punya bukan etika, apa namanya, moral, apa sih, nggak punya saringan lah itu nggak punya etika aja, nggak punya saringan sendiri ya. Ibaratnya something ya sebenarnya lu nggak perlu dibilangin juga, seharusnya udah dididik dari kecil bahwa kayak rasisme gitu ya. Lo ketemu sama orang yang kulitnya agak hitam, lo bilang iyalah apalah gitu. Itu kan udah salah banget ya. Maksudnya it's apa ya, something you don't have to be explained to, nggak perlu dijelasin. Karena at the end of the day, balik lagi kayak gue bilang tadi, if it hurts you, ketika lo merasa tersinggung kalau ada yang mengatakan itu ke lo, why would you want to do that to other people kan gitu? Sesimpel itu aja. Atau sebaliknya, kalau misalnya lo nggak tersinggung dari itu, belum tentu orang lain nggak tersinggung. Iya, lo nggak bisa menyamaratakan orang dengan standar lo, gitu, beda gitu. Jadi bedakan banter dengan menghina, gitu. Itu sih. Pas pula itu azan ya, jadi mau nggak mau lo mesti di stop ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ada sesi last question.
Pemain favorit United lu mesti milih. Kan gua nggak bisa. Kan Nggak gua bisa. bilang. Poros Salang. Oh, Poros Salang. Favorit. Favorit. Wayne Rooney. Wes, terus lu. Terakhir. Nah, tips dan trik lu buat penonton Poros Salang nih atau yang lagi naksir sama fans lain. Rival. Nah, pendukung rival lain. What should they do? ini bebas tanpa batas. Oh iya dong, bahas tanpa bahas. Lo mau nyari apanya dulu? Nah, lo mau nyari apanya dulu? Kalau buat seneng-seneng aja, hajar aja. Okay. Cuman kalau misalnya you're in it for the long run, lo pikirin deh baik-baik. Beneran, lo pikirin ask deh baik-baik. Kuat nggak mental lo gitu ya? Lo kalau gua ucapin ini gua takut berantem nanti di rumah. Bapak dia Liverpool. Waduh. Berat. Serang. Ya gitulah gitu. Tapi kalau bisa yang seiman, kenapa harus mencari yang berbeda kan itu? Ngapain bikin ribet hidup lu sih? Tapi ini bertiga kayak Spider-Man ya. Tobey, Peter, Tom Holland yang muncul kan di No Way Home. Aduh, buset ya spoiler. Nggak sekalian kita begini nih. Begini kan? Sebentar nggak? Di film itu juga begini. Dan tadi Bang Noval off the record bilang dia sedih pada saat yang Zendaya jatuh. Ya emang doyan banget ya spoil. Ini spoiler paling parah, Emma Stone masih hidup loh. Tapi sebenarnya gini juga sih. Kalau lu belum nonton No Way Home sampai detik ini, lu salah juga sih cuy. Ini udah 2 minggu, jadi ya. Apalagi by the time nih video naik, bener-bener it's way too late for you. So, bahkan trailernya Doctor Strange yang baru aja udah keluar yang ngambil after credit. Kalau gue sekarang senangnya bikin spoilernya gini, guys, di No Way Home, lo akan lihat Spider-Gwen. Jadi kan penasaran, dibohongin dikit kan. Jadi orang mana kagak ada Spider-Gwen. Udah, gue kuat. Bang, thank you very much. Udah makasih Bang mau ngisi Poros Salang. Sehat-sehat terus dan semoga bisa terus menjaga hubungan yang harmonis dengan istri yang seorang fans Liverpool. Salam hormat buat kakak. Gue Fuad. Gue Noval. This has been Poros Salang signing off. Bye.